Number one, dalam soal structure, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kalimat tersebut sudah memiliki satu subjek dan satu verb. Dalam soal ini, the flexibility of film merupakan subjek dari kalimat. Ini adalah singular subject, di mana subjeknya adalah fleksibilitas dari film. Allows merupakan kata kerja. Sementara sisanya adalah keterangan. Nah, kita di sini melihat kata kerja allows. Allows merupakan salah satu kata kerja yang biasanya diikuti dengan to infinitive, di mana rumusnya to ditambahkan dengan verb one. To infinitive ini digunakan untuk menjelaskan tujuan atau action dari sebuah objek dari verb. Objek dari verb di sini adalah the artist. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu to bring. Berikut terdapat beberapa verb juga yang biasanya diikuti oleh to infinitive. Di sini saya sudah cantumkan. Number 2, baik kita akan analisa soal nomor 2. Traditionally merupakan adverb yang berarti secara tradisional. Adverb biasanya digunakan untuk menjelaskan kata kerja. In New England, itu adalah keterangan tempat, dan on Thanksgiving Day adalah keterangan waktu. Sehingga secara structure, kita membutuhkan satu subjek dan satu verb untuk kalimat ini. Baik, kita selanjutnya akan analisa pilihan ganda yang ada di sini. Pilihan ganda nomor A dan nomor B memiliki kata when. When biasanya digunakan sebagai conjunction. Conjunction itu biasanya digunakan untuk menghubungkan dua klause di dalam satu kalimat. Namun dalam kalimat ini kita tidak memiliki klause lainnya sehingga kita tidak memerlukan conjunction. Sehingga pilihan A dan B salah. Sementara pilihan C, is served sweet cider, tidak memiliki noun. Sehingga pilihan D adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki subjek dan noun. Sweet cider adalah subjeknya dan is served adalah subjeknya. Is served berarti disajikan. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Baik, kita akan analisa soal nomor 3. Typical of the grassland dwellers of the continent merupakan subjek dari kalimat ini yang artinya tipe penghuni padang rumput. Untuk mengetahui apakah subjek ini plural atau singular, kita lihat biasanya yang paling pertama dari kalimat sebelum kata of. Ini menunjukkan bahwa subjek ini singular. Kemudian pronghorn merupakan noun yang berarti kijang bertanduk cabang. Sehingga secara structure kalimat ini membutuhkan verb. Kemudian kita akan analisa pilihan A, B, C. Pilihan nomor A, it biasanya digunakan sebagai kata ganti orang ketiga dan menjadi subjek dalam kalimat. Sehingga karena kita sudah memiliki subjek, yaitu typical, kita tidak memerlukan it lagi. Sehingga A salah. Kemudian pilihan nomor B, the American antelope is merupakan to be yang biasanya muncul setelah subjek, sehingga the American antelope di sini sebagai subjek. Namun kembali lagi kita sudah memiliki subjek yaitu typical, sehingga pilihan nomor B salah. Kemudian pilihan nomor C, is di sini merupakan to be, sementara the American antelope muncul setelah kata to be is, sehingga is merupakan to be dan the American antelope tidak menjadi subjek namun hanya menjadi noun. Nah, to be ini biasanya dapat digunakan untuk melengkapi kalimat jika dalam kalimat tersebut tidak memiliki verb. Sehingga secara structure pilihan nomor C adalah yang paling tepat. Sementara pilihan nomor D sendiri yaitu the American antelope ini di sini dia hanya berdiri sebagai subjek atau hanya berdiri sebagai noun, sehingga tetap kita akan kekurangan verb. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C, is the American antelope. Arti dari kalimat ini adalah tipe penghuni padang rumput adalah pada umumnya adalah the American antelope atau pronghorn. Oke, number 4. Lillian Diwong merupakan subjek dari kalimat ini. Ini adalah singular subjek karena satu orang. Public health nurse merupakan noun phrases yang menjadi apositif dari kata sebelumnya yaitu Lillian Diwong. Apa sih itu apositif? Apositif itu menerangkan noun yang sebelumnya muncul dari apositif itu. Jadi Lillian Diwong ini memiliki arti yang sama dengan public health nurse atau Lillian Diwong merupakan perawat kesehatan masyarakat. Kemudian
Was born adalah verb, yaitu adalah passive verb yang rumusnya to be ditambahkan dengan verb 3. Jadi secara structure kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Nah, kita sekarang akan fokus ke bagian apositif. Di bagian apositif ini terdapat kata n, di mana sebelum kata n muncul noun phrases. Nah, kata n ini menunjukkan biasanya kata yang muncul setelah kata n juga seharusnya noun phrases atau memiliki struktur yang paralel. Jika sebelum kata n adalah adjektif atau kata sifat, maka setelah kata n harus adjektif atau kata sifat. Nah, sekarang kita akan pilih pilihan ganda yang paling cocok untuk apositif di atas. Pilihan nomor A adalah noun yang berarti masyarakat yang bereformasi. Pilihan nomor B adalah noun juga yang berarti pembaharu sosial. Pilihan nomor C, who merupakan conjunction ditambah reform society merupakan noun. Conjunction ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau menjelaskan sebuah adjektif atau menjelaskan sebuah noun. Tetapi sebelum kata who, jika kita memilih kata who, akan ada terdapat kata n, sehingga n dan who ini tidak nyambung, sehingga jawaban nomor C tidak tepat. Dan pilihan nomor D, her social reform merupakan noun, di mana her tersebut adalah possessive pronouns. Nah, pilihan kita sekarang lebih menyempit ke bagian A, B, dan D. Nah, kita akan pilih noun yang paling cocok. Menurut saya, noun yang paling cocok adalah social reformer, seorang pembaharu sosial, karena itu paling relevan dengan public health nurse atau perawat kesehatan masyarakat dibandingkan noun A ataupun B. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Baik, soal nomor 5, copper sulfate merupakan subjek dari kalimat ini. Ini adalah singular subject. Kemudian, spreading injurious amounts merupakan reduced adjective clause yang terbentuk dari menghilangkan konektor which dan to be is. Kills merupakan verb dari kalimat ini. Kill ditambahkan dengan akhiran s karena subjek ini adalah subjek yang tunggal. Kemudian, harming merupakan gerund. Apa itu gerund? Gerund merupakan kata benda yang terbuat dari kata kerja atau verb yang ditambahkan dengan akhiran ing. Gerund biasanya muncul setelah preposition. Sehingga untuk melengkapi kalimat nomor 5 ini, kita membutuhkan preposition untuk melengkapi titik-titik yang kosong. A dan B bukan merupakan gerund. A dan B bukan merupakan preposition. Pilihan nomor C adalah preposition yang berarti terkecuali. Pilihan nomor D adalah preposition yang berarti tanpa. Melihat konteks kalimat ini, D merupakan pilihan yang tepat karena copper sulfate tersebar dalam jumlah yang banyak membunuh algae tanpa membahayakan ikan atau aquatic invertebrates. Sehingga pilihan yang tepat adalah D. Baik, kita akan menganalisa soal nomor 6. Of the millions who saw Halley's Comet in 1986, ini merupakan object of preposition. Object of preposition dapat dikenali dengan adanya preposition di depan dari noun phrases seperti ini. Kemudian, how merupakan conjunction yang berfungsi menghubungkan dua klause. Klause pertama adalah object of preposition dan klause kedua adalah many people bla 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 how long enough to see it return in the 21st century. Kemudian kita akan menganalisis klause kedua. Many people merupakan plural subject yang berarti banyak orang. Sekarang kita dapat melihat bahwa secara struktur kalimat ini membutuhkan verb dan kita akan menganalisis pilihan ganda yang diberikan. Will they live memiliki struktur will, kemudian subjek, dan verb one. Kita sudah memiliki subjek sehingga pilihan nomor A salah. Pilihan nomor B juga memiliki subjek. Karena kita sudah memiliki plural subjek, maka pilihan nomor B salah. Will live, yang berarti akan hidup, memiliki struktur will plus verb one. Secara struktur, ini adalah pilihan yang paling tepat untuk mengisi blank di atas. Dan kita akan melihat nomor D, living. Living adalah verb ing.
Living, jika digunakan dalam blank ini, membutuhkan to be untuk membuat strukturnya benar. Akan tetapi, di sini kita tidak memiliki to be, sehingga pilihan nomor D tidaklah tepat. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah C, will live. Artinya, dari jutaan yang melihat Halley Comet pada tahun 1986, seberapa banyak orang akan hidup lama untuk melihat itu kembali di abad ke-21. Oke, number 7. Kita dapat melihat di sini that merupakan conjunction yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua klause. Sementara fear, happiness, sadness, and surprise merupakan subjek yang jamak atau plural. Are universally reflected merupakan verb, di mana di sini adalah passive verb yang artinya secara universal direfleksikan in facial expression, dalam ekspresi wajah. Sehingga secara kalimat, karena di sini terdapat that, kalimat ini membutuhkan satu klause yang memiliki satu subjek dan satu noun yang ada sebelum kata that tersebut. Sekarang kita akan menganalisis pilihan ganda yang diberikan. Pilihan ganda nomor A, anthropologists have discovered, memiliki structure subject, kemudian have ditambahkan dengan verb. Secara structure, ini merupakan structure yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Kemudian kita lihat pilihan nomor B, anthropologists discovering. Nah, secara structure, pilihan ini kurang tepat karena ketika sebuah verb ing muncul setelah noun, itu membutuhkan to be di antaranya agar strukturnya benar. Kemudian, the discovery by anthropologists merupakan noun phrases yang terdiri dari noun, kemudian preposition by, dan kemudian noun. Secara structure, ini salah, kita memerlukan subject dan verb. Dan discovered by anthropologists merupakan bukan merupakan noun phrase. Pilihan nomor D kurang tepat karena strukturnya adalah verb 3 ditambah preposition dan kemudian noun. Ini kurang tepat karena kita memerlukan subject dan verb. Sehingga pilihan yang paling tepat kembali ke jawaban nomor A, yaitu anthropologists have discovered. Artinya, antropologis telah menemukan bahwa ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, dan keterkejutan secara universal direfleksikan di facial expression atau di ekspresi wajah. Oke, number 8. In 1964 merupakan preposition of time. Of Henry Osawa Tanner's painting merupakan subjek dari kalimat yang terdiri dari noun phrase. Was shown merupakan verb dari kalimat ini dan merupakan passive verb karena strukturnya to be ditambahkan verb 3 yang artinya dimunculkan. Dan at the Smithsonian Institution merupakan preposition of place. Nah, secara structure, kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Sekarang kita akan perhatikan di noun phrase dari subjek. Terdapat kata of di sini. Of biasanya dalam noun phrase menghubungkan dua noun yang berbeda. Jadi rumusnya noun ditambah of ditambah noun. Sehingga agar struktur kalimat ini tepat, kita harus mencari noun yang tepat untuk mengisi blank space di atas. Nah, pilihan nomor A was a major collection. Was merupakan to be, sehingga ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Pilihan nomor B, that a major collection. That merupakan conjunction, sehingga juga bukan merupakan pilihan yang tepat. Kemudian pilihan nomor C, a collection was major. Was merupakan to be dan major di sini berubah fungsinya menjadi adjective, sehingga ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Kemudian pilihan nomor D, a major collection merupakan noun, sehingga D merupakan pilihan yang tepat. Arti dari kalimat di atas adalah pada tahun 1964, koleksi utama dari Henry Osawa Tanner's painting dimunculkan didisplaykan di Smithsonian Institution. Oke, number 9, irritating effect on humans merupakan noun phrase.
The use of fennel merupakan subjek dari kalimat. Has been largely discontinued merupakan passive verb. Secara structure, kalimat ini sudah benar karena sudah memiliki satu subjek dan satu verb. Sekarang kita akan melihat noun phrase di sini. Noun phrase di sini membutuhkan preposition untuk membuat strukturnya benar, sehingga clause yang di depan itu akan menjadi object of preposition. Nah, pilihan A, B, dan C bukan merupakan preposition. Sementara pilihan D merupakan memiliki preposition yaitu of. Yang artinya jika disatukan adalah because of irritating effect on human, karena efek iritasinya terhadap human, penggunaan fennel sebagai general antiseptik telah diberhentikan secara luas. Sehingga D merupakan jawaban yang paling tepat. Oke, number 10. In order to remain in existence merupakan object of preposition karena in order to merupakan preposisi, sehingga remain in existence merupakan object of preposition. Kemudian must merupakan modals yang artinya harus, dan produce merupakan verb yang artinya berproduksi. Nah, secara structure kalimat ini sudah memiliki verb. Kita membutuhkan satu subjek untuk melengkapi kalimat ini. Satu subjek biasanya menggunakan noun phrase atau hanya noun saja. Nah, kita akan memilih mana yang memiliki noun phrase atau noun dari pilihan ganda yang diberikan. A profit making organization merupakan subjek, merupakan noun yang bisa menjadi subjek yang artinya sebuah organisasi yang profit making. Kemudian pilihan nomor B, a profit making organization memiliki conjunction di sini. Kita tidak memerlukan conjunction sehingga pilihan nomor B salah. Nomor C juga terdapat conjunction therefore sehingga pilihan nomor C salah. Pilihan nomor D, whichever a profit making organization, whichever merupakan determiner yang artinya mana saja, dan di sini kita tidak memerlukan determiner, sehingga B, C, dan D merupakan pilihan yang kurang tepat dan A merupakan pilihan yang paling tepat. Oke, number 11. The greater the population merupakan comparative adjective yang biasanya digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Nah, the greater the population berarti semakin besar populasi di dalam sebuah lokalitas, bla bla bla, untuk air, transportasi, dan pembuangan disposal. Nah, apabila ada bentuk seperti ini, maka bentuk yang mengikuti di clause selanjutnya adalah structure yang sama dengan ini. Nah, jika kita melihat pilihan A, B, C, dan D, pilihan nomor A merupakan pilihan yang paling mirip bentuknya atau strukturnya dengan yang ada di sini. Di mana pilihan A memiliki struktur the, kemudian comparative adjektifnya adalah greater, dan noun-nya adalah the need. Sehingga A merupakan pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 11. Jika diartikan akan seperti ini, semakin besar populasi dalam sebuah lokalitas, maka semakin besar kebutuhan untuk air, transportasi, dan disposal refuse. Oke, number 12. A historical novel merupakan subjek dari kalimat ini, di mana subjeknya adalah singular subject karena terdapat kata a. Kemudian may do merupakan verb dari kalimat ini yang terdiri dari modal may dan verb do. More than merupakan bentuk komparatif yang berarti lebih dari, dan mirror history adalah noun. Nah, di sini kita dapat melihat ada tanda titik 2 koma. Titik 2 koma menandakan bahwa clause selanjutnya itu tidak memerlukan konektor. Masih ingat atau apa itu konektor? Konektor itu adalah conjunction yang contohnya which, there, that, when, who, seperti itu. Sehingga clause selanjutnya hanya membutuhkan subjek dan verb. Kita akan memilih pilihan dari A sampai D yang hanya memiliki subjek dan verb. Pilihan dari A hanya terdiri dari verb, yaitu verb A, sehingga kurang tepat. Pilihan nomor B terdiri dari subjek it dan verb may even influence. Even itu artinya bahkan.
Kemudian pilihan nomor C hanya terdiri dari verb yang terdiri atas modal, modal may, dan verb influence. Dan pilihan nomor D terdiri dari conjunction atau konektor ditambahkan it yang berfungsi sebagai subjek dan may even influence adalah verb. Nah, akan tetapi karena kita sudah memiliki tanda titik 2 koma di sini, kita tidak memerlukan conjunction lagi, sehingga pilihan yang paling tepat adalah pilihan nomor D. Okay, number 13. Sculptor Annie Whitney merupakan subjek dari kalimat. Show merupakan verb yang artinya menunjukkan. Dan an eager intellect and artistic talent merupakan objek dari verb. Nah, selanjutnya, that adalah conjunction yang menghubungkan clause ini dan clause selanjutnya. Her parents merupakan subjek dari clause selanjutnya, dan recognize and encourage merupakan verb dari clause setelah kata that. Nah, jika dilihat secara structure, kalimat ini sudah lengkap. Clause-nya sudah dihubungkan dengan konektor dan setiap clause memiliki subjek dan verb. Sehingga kita tidak memerlukan subjek dan verb lagi. Jadi, apa hal yang bisa melengkapi di sini? Ini bisa dilengkapi dengan adverb. Nah, pilihan nomor A adalah verb, sehingga pilihan yang salah. Pilihan nomor B adalah subjek ditambahkan verb ditambahkan konektor. Kita tidak memerlukan subjek dan konektor, maka pilihannya salah. She was merupakan subjek ditambahkan dengan to be yang berfungsi sebagai verb. Kita tidak memerlukan subjek lagi sehingga salah. Nah, pilihan nomor D adalah adverb yang artinya sebagai. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah pilihan nomor D. Jika kita artikan sebagai seorang anak, pemahat Annie Whitney menunjukkan kemampuan intelektual dan artistic talent yang tinggi sehingga orang tuanya mengenali dan menyemangatinya. Okay, number 14. It is widely believed. It merupakan subjek dari clause yang pertama. Believe merupakan verb dari clause yang pertama juga. It is widely believed berarti itu dipercaya secara luas. That merupakan konektor yang menghubungkan clause yang pertama di sini dengan clause yang selanjutnya. Nah, the pull of gravity merupakan subjek dari clause selanjutnya. Changes merupakan verb dari clause yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat kata round shape into a teardrop shape. Nah, a teardrop shape merupakan singular noun. Nah, dan di sini juga terdapat preposition into. Pada umumnya, preposition menghubungkan antara noun dengan noun. Sehingga jika di sini adalah noun, maka untuk mengisi blank space di sini adalah membuat dua kosakata ini menjadi noun, entah itu singular atau plural. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan penulisan singular dan plural noun. Singular noun biasanya diawali dengan artikel the, an, atau a. Sementara plural noun akan diakhiri dengan es atau s. Nah, kita lihat di sini round shape. Round shape tidak memiliki akhiran es atau s, sehingga noun di sini adalah singular noun, yang mana diawali dengan kata the, a, atau an. Sekarang kita cukup memilih pilihan a, b, dan c yang memiliki artikel the, an, or a. Nah, jika kita lihat, pilihan nomor B adalah pilihan yang paling tepat. Pilihan nomor A tidak tepat karena terdapat preposisi of. Pilihan nomor C tidak tepat karena tidak terdapat artikel karena tidak terdapat artikel the, an, atau a yang mengawalinya. Dan pilihan nomor D tidak tepat karena drops di sini berfungsi sebagai verb. Dan di sini sudah terdapat verb, sehingga pilihan yang paling tepat adalah B, the drops. Okay, number 15. Modern offices merupakan subjek dari clause yang pertama. Becoming more mechanized merupakan reduced adjective clause. Reduced adjective clause adalah adjective clause yang dihilangkan konektornya dan to be-nya. Reduced adjective clause di sini sebelumnya berbentuk which is becoming, di mana which dan is-nya itu dihilangkan. Kemudian designer merupakan subjek dari clause yang kedua dan attempting merupakan verb dari clause yang kedua. Nah,
Dua clause yang berbeda ini tidak dihubungkan dengan konektor karena di sini sudah terdapat tanda koma. Dan jika kita lihat secara structure, kalimat ini sudah benar, sudah memiliki subject dan verb di kedua clause-nya. Jadi, tanda di sini kita hanya membutuhkan preposisi untuk melengkapi kalimatnya. Nah, if di sini bukan merupakan kalimat kata yang tepat karena if menunjukkan conditional sentence atau perandaian, but merupakan conjunction atau konektor yang bersifatnya mengkontraskan dua clause, tapi kita tidak memerlukan conjunction di sini karena di sini seperti saya sudah jelaskan sudah terdapat tanda koma. Dan with merupakan preposisi yang berarti dengan, sementara once adalah tanda dari kalimat negatif. Nah, jika kita lihat dari pilihan A, B, dan C, secara structure, C merupakan pilihan yang paling tepat. Oke. Sekian, terima kasih.